Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wal ali wal ashabi amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para ustadz, para kiai yang hadir pada malam hari ini. Ada saudara kita Ustadz Sujai, ada Ustadz Syafi'i, dan ustadz-ustadz lainnya yang tidak disebutkan namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semuanya. Kemudian para tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, serta sahibul hajat, yaitu Bapak Sudarman sekeluarga, yang malam hari ini mengundang kita semuanya untuk bisa mendoakan istri beliau, yaitu Ibu Juwairiyah binti Syamilan, dan juga Bapak Sudarsono bin Arjo Sitono, ayah gitu. Oh gitu. Ya, termasuk keluarga daripada Bapak Sudarman, yang malam hari ini beliau sama-sama mengundang kita untuk mendoakan beliau berdua. Semoga apa yang kita panjatkan daripada doa-doa, kemudian apa yang dikeluarkan oleh Bapak Sudarman daripada tenaga, kemudian daripada harta benda beliau untuk mendoakan mereka, semoga Allah menggantikannya untuk almarhum dan almarhumah dengan pahala dan juga kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan satu bulan mulia, bulan Rajab, yang mana dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah, Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bulannya Allah karena Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini membuka pintu ampunannya untuk hamba-hamba yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab ini ulama menganjurkan kepada kita untuk banyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah memberikan kesempatan betul-betul ya yang banyak di bulan Rajab ini daripada ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bulan Rajab ini juga beberapa hari lagi mungkin kita akan memperingatinya, yaitu Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat penting bagi baginda Nabi Muhammad sendiri dan juga bagi kita umatnya, umat Islam. Penting untuk baginda Nabi Muhammad karena beliau diundang langsung untuk bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan di dalam surat An-Najm, Allah mengatakan falamma qaba qausaini aw adna, tatkala
baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuwajahah dengan Allah Subhanahu wa taala hanya berjarak seperti busur dan anak panah, bahkan lebih dekat daripada itu. Baginda Nabi sallallahu ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi tidak meminta, tidak memohon kepada Allah, tapi diundang, diberikan kesempatan untuk bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti manusia-manusia lainnya, bahkan Nabi Allah Musa alaihi salam yang mendapatkan julukan Kalimullah, orang yang sering diajak dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak diberikan hal tersebut, bahkan beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak mengabulkan permintaan daripada Nabi Allah Musa alaihi salam, karena Nabi Musa tidak kuat melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah jelmakan ke Bukit Tursina, sehingga Nabi Allah Musa alaihi salam jatuh pingsan. Maka dari itu hadirin, ini peristiwa Isra Mi'raj ini penting untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga penting bagi kita umatnya baginda Nabi Muhammad. Penting dari segi apa? Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berjumpa dengan Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala, beliau mendapatkan oleh-oleh untuk kita, yaitu perintah salat 5 waktu. Dan ini dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Kalau kita ingin menghadap Allah seperti halnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengambil air wudu, kemudian kita melakukan salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak bisa memandang Allah Subhanahu wa taala, tapi ketahuilah Allah melihat apa yang kita lakukan. Allah melihat apa yang kita perbuat. Itulah yang dikatakan ihsan di dalam syariat Islam. Al-ihsan huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kamu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dirimu. Ini di bulan Rajab banyak peristiwa yang sangat penting. Kemudian setelah bulan Rajab, insyaallah kita akan memasuki bulan Sya'ban, yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sya'ban syahri. Sya'ban itu adalah bulanku, yang mana di dalam bulan Sya'ban diturunkan ayat perintah tentang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Sya'ban adalah bulannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita umatnya baginda Nabi Muhammad, alhamdulillah, ulama-ulama kita, kemudian orang-orang tua kita mengajari kita, kalau sudah datang bulan Sya'ban, atau yang sering dikenal dalam dalam istilah orang Jawa bulan Rawah, ya kita biasanya sama-sama rame-rame ya berziarah kubur. Kita ziarah kubur orang-orang yang sudah mendahului kita. Kalau sudah bulan Rawah, bulan Sya'ban di Jawa demikian, sudah menjadi adat kebiasaan ya kita yang muda yang masih hidup ini berziarah pada orang-orang yang telah mendahului kita. Kita ziarah di situ, kita mendoakan ya orang-orang tua kita yang sudah wafat. Ya, ini adalah satu ajaran ya yang diajarkan oleh ulama-ulama kita yang tidak keluar daripada syariatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu tatkala beliau berdakwah di Mekah, yang mana umat Islam pada waktu itu masih belum kuat imannya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun, 13 tahun berdakwah di negeri, di kota Mekah, hanya mengajak orang-orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu banyak daripada orang-orang yang memeluk agama Islam mengikuti baginda Nabi, banyak imannya yang masih belum kuat, sehingga beliau waktu itu melarang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri, kata baginda Nabi. Dulu aku pernah melarang orang itu untuk ziarah kubur karena iman mereka belum kuat.
Tapi tatkala mereka sudah pindah ke Madinah, Allah menurunkan syariat-syariatnya, dan imannya orang-orang Madinah, orang-orang Islam yang berada di kota Madinah sudah menjadi kuat. Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala fazuruha. Sekarang ziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur, ya kita bisa mengingatkan kita kepada kehidupan kita setelah kehidupan dunia. Dengan kita melihat orang ya dimandikan, kemudian orang disolatkan, kemudian orang dikafani, dimasukkan ke dalam liang lahat, itu akan mengingatkan kita. Dan tadi dikatakan oleh pembawa acara bisa memotivasi kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat kejadian tersebut, kita mengiringi jenazah daripada orang-orang yang telah mendahului kita, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya kita kelak pasti akan menjadi seperti mereka, akan diusung dan juga akan dikuburkan seperti orang-orang yang telah mendahului kita. Maka dari itu, dengan kita melihat atau bertakziah, kita tasyi'ul jenazah, mengiringi jenazah, ikut menguburkan jenazah, itu mengingatkan kita agar kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau katakan, kafa bil mauti wa'idha, cukup bagi kalian kematian itu sebagai nasihat. Enggak usah nasihat pakai mulut, cukup kita melihat orang dikubur akan menjadikan, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mengingatkan kita kepada kematian. Kafa bil mauti wa'idhan, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi guna daripada ziarah kubur ini, selain kita mendoakan orang-orang yang mendahului kita, juga mengingatkan kita ya tentang kehidupan setelah kehidupan dunia. Kita pun akan mengalami seperti yang dialami saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam istilah ya ziarah di bulan Rawah, ada ya di dalamnya juga istilah nyekar, kata orang Jawa. Nggih, Pak Darman, nggih. Ada istilah nyekar. Nyekar itu apa? Nyekar itu memberikan bunga-bunga di atas kuburan. Itu pun tidak menyalahi syariatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menyalahi syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala, karena pernah dalam satu riwayat dikatakan bahwasannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lewat bersama para sahabat ya melewati kuburan, kemudian beliau katakan, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah dua kuburan ini ya semuanya sedang disiksa oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala karena mereka ceroboh, tidak memperhatikan air kencing, tidak memperhatikan najis. Tatkala kencing, najisnya nyiprat, mereka tidak istinja lagi, tidak membersihkan pakaiannya daripada najis tadi, kemudian langsung sholat, sehingga mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dua pelepah korma yang masih muda, kemudian diletakkan di atas kuburan dua orang tadi. Kata baginda Nabi SAW, selama pelepah korma ini masih basah, maka Allah akan meringankan azab daripada orang yang ada di dalam kubur ini. Maka dari itu hadirin, ulama-ulama kita juga mengajari kita untuk nyekar. Ya, nyekar itu menaruh bunga-bunga yang segar di atas kuburan. Karena memang di Indonesia tidak ada korma, tidak ada pelepah korma, jadi diganti bunga-bunga, diganti pandan, diganti bunga kantil dan lain sebagainya. Itu tujuannya sama, tujuannya agar bisa meringankan ya orang-orang yang ada di alam kubur, barangkali mereka lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bisa meninggikan derajat mereka, ya bisa membuat kubur-kubur mereka menjadi adem dan lain sebagainya. Ini berarti diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak keluar daripada syariatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini kebiasaan-kebiasaan yang baik yang diajarkan oleh orang-orang tua kita, ya ulama-ulama kita, tatkala datang bulan Rawah atau bulan Sya'ban. Kemudian alhamdulillah kita juga ya
di sini tadi di dalam doa yang dipanjatkan oleh Ustaz Sujai, mendoakan orang-orang tua kita. Orang-orang bukan hanya ya Ibu Juwairiyah dan Bapak Sudarsono, tapi orang-orang tua kita yang telah mendahului kita pun didoakan. Kita mengamini dan insya Allah orang-orang tua kita juga mendapatkan curahan doa, curahan pahala daripada doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu riwayat mengatakan pernah ada seorang sahabat datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat ini bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, hal baqiya li liwalidayya hal baqiya liwalidayya ba'da wafatihima." Ya Rasulullah, apakah masih ada kesempatan untuk aku hal baqiya li syai'un liwalidayya abirrahuma ba'da wafatihima. Ya Rasulullah, apakah ada satu kesempatan buat aku ya Rasulullah untuk berbakti kepada orang tuaku yang sudah wafat ya Rasulullah? Kata baginda Nabi SAW, "Na'am, ada." Kata baginda Nabi SAW. Dijawab, sahabat itu bertanya kepada baginda Nabi SAW, "Adakah satu perbuatan baik kami yang masih hidup ini kepada orang tua yang sudah wafat?" Kata baginda Nabi, "Ada." Apa diantaranya? Dikatakan oleh baginda Nabi SAW, as-salatu alaihima. Yang pertama, kata baginda Nabi SAW, as-salatu alaihima, mendoakan kedua orang tuanya. Salat itu bukan arti salat salat seperti kita salat, tidak. Salat itu makna aslinya adalah doa. Makna di dalam kamus adalah doa. Jadi as-salatu alaihima, kita doakan kedua orang tua kita yang sudah wafat. Itu termasuk bakti seorang anak kepada orang tuanya yang sudah wafat. Kemudian yang kedua, al-istighfaru alaihima, mendoakan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya yang sudah wafat. Kemudian yang ketiga, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa infadu ahdihima ba'da wafatihima, menunaikan janji kedua orang tuanya sewaktu hidup ditunaikan. Dia orang tuanya masih hidup, punya janji belum selesai, dia wafat duluan, maka ditunaikan. Misalnya orang tuanya ada niat nadar, pengen bangun masjid, orang tuanya belum bangun masjid, sudah wafat duluan. Anaknya mampu jadi orang kaya, akhirnya membangun masjid dan diniatkan pahalanya untuk kedua orang tuanya. Ini termasuk birrul walidain, bakti seorang anak kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga, silaturrahim ba'da wafatihima, menjalin tali silaturrahim yang pernah dijalin oleh kedua orang tuanya yang sudah wafat. Orang tuanya dulu mengunjungi tetangganya, setelah orang tuanya wafat didatangi tetangganya, disambung lagi silaturahim. Datang kepada pamannya, sambung lagi silaturahim. Ini termasuk perbuatan baik seorang anak setelah orang tuanya wafat. Kemudian yang terakhir yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ikramu sadiqahima, memuliakan teman daripada kedua orang tua yang sudah wafat. Biasanya kalau ada orang tuanya dulu temannya datang bertamu, dimuliakan, diberikan minuman, kopi, suruh makan bareng Orang tuanya wafat, anaknya teruskan. Anaknya memuliakan kawan-kawan daripada orang tuanya setelah orang tuanya wafat. Disambung lagi silaturahimnya dengan kawan-kawan daripada orang tuanya tadi. Ini 5 hal ini yang termasuk baktinya seorang anak kepada orang tua setelah wafat kedua orang tua. Jadi walaupun orang tua sudah wafat, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbakti kepada orang tua kita. Mungkin tatkala orang tua kita masih hidup, kita masih bandel-bandelnya, nggak pernah nurut omongan orang tua,
sering menentang orang tua, sehingga kadang orang tua kesel, kadang orang tua menangis karena kita, ya mereka sudah wafat, ya kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tunaikan 5 hal ini. Dan alhamdulillah malam hari ini mudah-mudahan dengan kita berkumpul, kita membaca Yasin, membaca tahlil, kemudian mendoakan orang-orang tua kita, dan juga mendoakan Ibu Juwairiyah dan Bapak Sudarsono, juga termasuk amal ibadah kita, dan insya Allah mudah-mudahan pahalanya juga sampai kepada beliau-beliau semuanya dan sampai kepada orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masuk ke bulan Sya'ban, kemudian masuk ke bulan Ramadan, ya dengan persiapan yang penuh, ya untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.